tuh kan sedang banyak ya berita mengenai pelecehan seksual di Indonesia. Pernah dengar nggak? Karena sih kayak misalnya kalau misal kita lagi naik busway, kan kalau misalnya dulu ya sebelum corona sering tuh kalau misalnya naik busway kan campur cewek cowok, kadang meskipun apa namanya tuh sama-sama ngantri sih, maksudnya sama-sama di bis ramai di busway kayak gitu, cuman kadang tangan tuh kadang suka hak gitu. Itu aku ngerasa sih kalau itu nggak nyaman. Aku sih ngerasanya kalau memang itu disengaja pelecehan seksual sih namanya kayak gitu. Teman aku pernah ngerasa kayak gitu soalnya. Sering banget dengar, baru kemarin trending di Twitter. Pernah sih kalau di internet. Menurut Anda seberapa serius sih masalah pelecehan seksual di Indonesia? Kalau di Indonesia sih kalau yang di berita di TV-TV tuh nggak denger yang kayak gitu sih, paling Sangat serius ya menurut aku, apalagi tapi sekarang udah banyak korban-korban yang berani publish ketakutan yang selama ini mereka rasain gitu. Jadi menurut aku mereka harus publish ketakutan-ketakutan mereka selama ini untuk orang-orang tuh pada berani gitu. Dan korbannya tuh pada dihukum seberat mungkin sih kalau bisa. Serius banget sih, cuman kembali lagi ke tiap orangnya, karena menurut cara pandang mereka melihat seseorang itu sendiri lagi. Kalau menurut aku, kalau pelecehan seksual itu harus ditindaklanjuti, karena kalau semakin didiamin itu semakin banyak nanti korban seksual selanjutnya. Menurut Anda cowok tuh bisa jadi korban juga nggak sih? sejauh ini sih belum pernah dengar ya, tapi kalau nonton di sinetron yang kayak gitu mungkin bisa juga jadi korban. Oke. Bisa banget, cowok cewek pasti. Mungkin dari Bisa jadi kak. Nggak sih Bisa. jadi korban pelecehan seksual? bisa. Contohnya saja kayak saya juga kan pengguna TikTok. Di TikTok juga banyak kayak cowok-cowok yang memamerkan badannya. Kadang saya ngelihat di komentar juga kayak ya sama aja lah seperti itu. Iya. Menurut Anda pribadi, pelecehan seksual tuh mencakup apa aja? Seksual harassment tuh fisik, verbal, apa ya, pokoknya yang mengganggu orang lain saat orang lain itu tidak merasa nyaman. Kalau misalnya kita disentuh tanpa persetujuan orang, menurut aku itu pelecehan seksual. Biasanya yang paling sering mah catcalling ya. Kalau pemerkosaan kurang terlalu ini, tapi ramai juga sama, cuman yang lebih sering kayak catcalling lebih seringnya. Menurut kamu nih, kalau korban pelecehan seksual, dia salah juga atau enggak? Menurut aku enggak sih, karena kan yang namanya korban ya pasti dia ngerasa nggak nyaman atas perbuatan orang lain. Jadi ya dia nggak suka, dia merasa tidak berhak untuk menerima perlakuan yang tidak dia senangi. Kalau yang dalam kasus contohnya aja, dalam artian suka main malam, dalam artian main pulang malam-malam, artinya kan kita kurang menjaga diri ya sebagai cewek, paling enggak ya jangan sampai lah sampai jam 1 malam misal baru pulang. Tapi dalam artian negatif ya, bukan kayak misal yang positif, kayak misal ngerjain tugas baru pulang dari rumah teman malam-malam, itu sih enggak. Tapi yang paling enggak mesti milih-milih tempat untuk main kayak gitu lah, mainnya yang di tempat-tempat yang emang bener-bener aja gitu. Enggak. Karena yang salah orang yang cara melihat, salah dari sisi pandang merekanya. Katanya kan banyak nih orang berpikir di Indonesia tuh kayaknya hukuman buat rapist untuk sexual harassment itu kayak masih ringan banget. Ringan banget. Menurut Anda tuh di Indonesia sendiri gimana? Masih ringan atau gimana? Ringan, karena apalagi hukum di Indonesia masih seperti diperjualbelikan. Ya, seperti panggung judi kehidupan lah. Ya, jadi menurut Iya masih kurang berat banget, karena contoh apa ya, kayak misal ada kejadian gitu, terus kayak yang anehnya tuh masih minta bukti gitu. Ya kalau di tempat yang sepi dan gak ada orang, masa iya harus minta bukti? Nah itu sulitnya tuh di situ sih. Kalau yang kayak kemarin itu Kebiri itu termasuk nggak sih? Kalau termasuk itu mungkin berat sih. Harus ditindaklanjutin lah, harus ada, mungkin kalau ada, kan udah ada undang-undangnya yang pelecehan tuh harus lebih diingin lagi sih buat orang-orang yang melecehkannya gitu. Oke. Harus dihukum mati. Terus meskipun orang pasti tahu dong kalau pelecehan seksual itu salah, tapi menurut Anda kenapa sih masih banyak banget di Indonesia masih banyak terjadi? Ya karena itu, karena sumber daya manusianya sendiri lagi sih ya, cara mereka berpikirnya seperti itu. Kalau menurut aku karena
kepuasan orang tuh kan kadang nafsu orang nggak bisa ditahan, mungkin itu yang masih sering buat orang tuh kayak buta akan pelecehan seksual sih. Menurut kamu mudah nggak sih bagi korban pelecehan seksual di Indonesia untuk speak up kalau mereka telah menjadi victim? Pasti berat banget karena rasa trauma yang mereka alamin selama itu kayak nggak banyak orang yang nge-support mereka, jadi mereka tuh selalu apa ya, kayak diawasi angan-angan yang buruk. Makanya Kayaknya susah deh Kak. Ya dia kayak ragu gitu kalau buat ngakuinnya. Masih pada takut ya? Takut ya, mungkin karena takut. Begitu, terakhir menurut kamu apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah lakukan untuk mencegah pelecehan seksual ini terus terjadi? mungkin banyakin apa ya, kayak program-program yang bisa terus ngelindungin wanita-wanita di Indonesia buat dijauhin sama orang-orang yang punya nafsu yang nggak bisa dijaga. Dari sisi masyarakatnya dulu sih ya, pola pikirnya harus bisa diubah. Mungkin kalau misalnya jadi korban yang benar-benar korban itu cewek, bisa ini kan ada Komnas HAM perempuan ya, mungkin bisa ngusulin regulasi atau benar-benar gimana sih caranya biar ada aturan atau undang-undang atau apa yang memang benar-benar khusus tentang itu gitu. From this project, I found that the opinions of the people of Jakarta vary, but most of them knew about the issue of sexual harassment. One thing is for sure though, sexual harassment is not something to turn a blind eye on, and we need to do something about it. If you or a loved one has experienced sexual harassment, please speak up and seek help. You are not alone.